si Yuliani. Yohana, bisa nggak? Pak. Sudah ya? Nah, itu udah recording. Baik, saya sebentar, ini share screen aja. Oh, ini. Ya. Nah, kemarin ini termasuk slide yang di rumah tidak sempat melihat, ya. Saya hanya menyebutkan fenomena pembelajaran matematika saja. Sementara kemarin ini saya terpaksa nggak jalan-jalan dulu ya. Istri yang di rumah menghendaki saya dekat gitu. Mohon izin ya. Yang penting Anda ngerti gitu ya, bisa tahu ya. Ini kemarin saya mengajukan masihkah berpola seperti itu. Bukan berarti bahwa semuanya mesti begini. Tapi kalau ada di antara Anda, enggak Pak, pembelajaran matematika di SMA saya sudah enggak gitu Pak. Nah, itulah yang harus dibagikan. Ya. Tetapi kalau tidak ada, berarti amin ya. Paling tidak saya selama menjadi observer, jadi selama PPG itu mengamati seperti ini polanya, seperti itu. Jadi materi disajikan, ini yang beda itu penyajian materinya nanti. Masalah sajikan, kasih rumus, latihan soal, ulangan besoknya. Udah nggak ada yang lain. Lalu ini adalah tolok ukur pembelajaran matematika dikatakan sukses. Ya, celakanya orang tua siswa juga amin pada umumnya. Ya, ini sekarang sekolah-sekolah negeri sedang berjuang, ada program apa ya, ASDP kalau nggak salah. Saya kalau disuruh memanjangkan saya lupa saya. Tetapi lebih kurang itu semacam nanti tes penjajakan yang nanti akan dipakai oleh negeri. Jadi yang SMP dipakai untuk mendaftarkan ke SMA negeri, yang SMP negeri, yang SD dipakai untuk mendaftarkan di SMP negeri. Saya pikir yang SMA pun juga demikian sekarang, bulan-bulan ini. Mereka lagi sibuk. Tetapi tidak demikian dengan sekolah swasta. Karena sekolah swasta ya tetap fokus pada ujian akhir sekolah. Ya. Sekarang sudah ada UN. Nah, maka nanti ukurannya ya kayak gini nih. Bahkan untuk nomor 4 ini nilai UN tinggi hanya demi itu. Orang tua rela mengirim anak-anaknya bimbel sampai sore, sampai maghrib. Dari Senin sampai Jumat. Saya kadang-kadang kalau ngelihat anak seperti itu, ya kalau mereka enjoy ya, pulang sekolah sudah jam 2. Hela napas sebentar, jam 3 udah masuk bimbel. Pulang maghrib jam 6. Terus kalau seperti itu nanti jadi apa nanti di rumah? Udah jadi kertas kan? Nanti ada PR dari guru barangkali loh ya, saya nggak menuduh. Barangkali ya dikerjakan di bimbel. Nah, tapi itulah mekanisme yang ya moga-moga makin sekarang makin baik karena UN tidak ada. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, slide ini hanya ingin mengatakan bahwa yang tadi itu bukannya salah. Saya tidak mengatakan yang tadi salah, itu enggak loh. Jangan pernah ada yang lalu mempersepsi seperti itu. Tetapi ibarat sambal tanpa cabai gitu ya. Terus kayak apa ya sambal tanpa cabai? Sambal yang enak itu sambal mana itu coba? Oh, sambalnya Jawa Timur, hebat itu. Pedas tenan. Tapi saya nggak suka ya.
lambung saya lebih suka sambal dari Jawa Barat. Banyak tomatnya. Jadi kelihatannya merah gitu ya. Pedes itu ya, tapi ternyata enggak. Karena banyak. Ya, tapi itulah. Mesti pakai cabai ya. Kira-kira seperti itu yang ingin saya ungkap ya. Jadi ada sesuatu yang hilang gitu. Ada yang nampak hilang. Ini saya nggak tahu apakah Anda menyadari atau tidak. Monggo silahkan. Nanti kalau ini sudah selesai, ada 1-2 yang mau sharing ya. Pak, saya mengalami tidak seperti itu, Pak. Ya, monggo silahkan sharing. Selain yang kemarin itu ya, Yohana dapat persekusi, ya kan? Namanya dimainkan jadi apa kemarin Yohana? Jadi jahanam. Jahanam, gitu ya. Itulah dosa-dosa di bidang pendidikan. Jadi, ya, yang jelas kalau kamu tahu kamu pernah diperlakukan seperti itu, jangan pernah apa, Yohana? Jangan pernah Membalas. Membalas. Karena membalas tidak akan menyelesaikan masalah. Doakanlah musuhmu, gitu kan? Tapi gondok, Pak. Mendoakan setiap hari orang berubah. Ya sudah, itu urusan mereka. Maka yang sekarang sedang dioperasikan di sekolah itu 3 dosanya menurut Mas Nadim. Dosa yang pertama apa? Intoleransi. Itu kerasa banget itu udah. Kita mau nutupi kayak apa? Fakta di lapangan berbicara. Memang tidak semua, ya. Masih banyak sekolah yang bagus. Ya. Saya kemarin selancar di YouTube tidak sengaja menemukan channelnya mantan Romo saya, Romo Paroki. Sekarang berdomisili atau bertugas di Wonogiri. Saya tahu persis itu Romo. Menarik, orangnya santai, kayaknya nggak pernah ada beban masalah. Ada masalah sebesar apapun, santai, pasti ada jalan kalau mau, dan seterusnya. Nah, ternyata di situ ada ungkapan kecil gitu ya, di sekolah Katolik, tapi saya nggak muter YouTube-nya dengan lengkap, karena sekitar 40 sekian menit gitu ya. Toleransi. Jadi di sekolah Katolik ada teman Muslim menggunakan jilbab. Nah, kalau di Sanata Dharma itu sudah kelihatan dari dulu-dulu. Sejak 98 Orde Baru tumbang, sejak itulah kita mulai berbenah. Nggak benar kalau seperti ini. Hanya memang yang perlu disadari ini adalah institusi Katolik. Ya. Sehingga kalau ada kultur sekolah di awal dan di akhir diawali dengan misa, kiranya kita tidak keberatan ya, menghargai ya. Berikan kesempatan pada teman-teman yang mau ikut misa. Saya kemarin tidak bisa ikut misa karena saya harus ada pekerjaan selain jadi dosen kan saya ternak teri. Tahu ternak teri? Ada, ya itu yang belakang tahu tuh. Yang di rumah tahu ternak teri itu apa? Ikan teri. Tahu. Hah? Ya. Apa? Ikan teri kan, Pak? Ikan teri. Bukan itu. Ternak teri itu nganter anak, nganter istri. Gitu. Emangnya saya dagang ikan teri gitu? Ya, pokoknya nak kuliah karo Pak Gerto itu ngene. Saya itu biasanya spesialisnya itu kalau nggak pagi sekali, siang. Kalau siang itu yang agak sedikit ekstra ya. Kalau pagi gini mestinya ya nggak ada yang ngantuk ya.
Kalau ngantuk itu tadi malam ronda itu mesti. Tuh Johanna itu, ayo. Okem, Anggi, Okem. Nanti tak panggil 3 kali lo ya. Kesepakatannya lo ya. Oh, cantik gitu kok. Iya kan? Oh. Siapa ngomong jahanam? Itu yang kalah cantik itu aja yang ngomong seperti itu. Ya. Diketuk ndi mau ngomongnya. Ya, oke. Saya hanya mengatakan bahwa itu kurang lengkap. Emangnya ngapa kok kurang lengkap, Pak? Setelah saya refleksikan, ternyata tuntutan itu muncul belakangan. Ya. Tentang pembelajaran abad 21. Dan itu bisa di sini. Nah, nanti saya akan terangkan ya. Jadi kemarin kan saya tantang Anda, olah pikir oke. Oh, Anda bisa pakai software apapun, jago, ngitung ini, ngitung itu, oke. Gitu ya. Gitu kan? Kalau bagi saya, tools itu hanyalah tools. Ya. Jadi Anda nggak perlu lalu show ini yang terbaru Pak, tercanggih Pak. Lah anak tercanggih tidak saya butuhkan buat apa? Ya, kemarin waktu saya ke sentralnya XL untuk satu urusan, anak saya mengatakan, "Bah, ini Bah, Samsung yang terkini." Berapa ya kameranya? 48 megapiksel ya? Kameramu berapa? Berapa megapiksel? Tapi ternyata kalah sama Oppo ya. Oppo 50 megapiksel. Nah, saya kalau pamer soal seperti itu ya saya hanya ketawa saja. Karena terus terang bagi saya, orang fotografi, saya tanya-tanya beberapa teman, tetap masih mantap yang namanya fotografi bukan digital. Digital ada yang hilang. Analog. Memang sekarang biayanya lebih mahal memang, betul. Tetapi foto analog yang saya kalau ketemu teman-teman di itu grup alumni itu masih pada ingat. Karena beberapa dulu waktu menikah itu saya yang motretkan. Sampai sekarang, Mas Ki, potretanmu sampai sekarang masih bagus. Cetakan zaman dulu. Sekarang dia sudah punya cucu. Fotonya masih bagus. Ya sudah. Alhamdulillah gitu ya. Saya dulu lebih seneng kalau ada order, kamu punya dana berapa? Wes tak cakno. Tapi zamannya dulu belum zaman private-privatean bareng. Private kesel loh. Oh iya kan? Nonton orang mesra berlama-lama itu kan kepengin itu. Padahal tukang fotonya urung nikah. Tapi saya spesialis kalau pernikahan mesti di gereja. Entah itu di gereja Kristen, entah itu di gereja Katolik. Dan oleh karena itu, Injil yang saya hafalkan itu hanya satu ayat. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Itu no Kristen, no Katolik mesti muncul itu. Ini intermezzo saja. Gitu ya. Bisakah untuk selain olah pikir? Nah, beberapa kemarin sudah nyangkol. Ini. Ya. Yang contoh di kiri atas, ini contoh SMP. Sering nggak muncul pindah ruas? Ini sama sekali nggak ada di cerita matematik operasi pindah ruas. Ya.
Nah, ini gimana tanggung jawab Anda? Kalau seperti ini terus, anak tidak lagi menggunakan logika ketika mengerjakan matematik. Ya, demikian juga yang kedua, yang di tengah itu juga masih SMP. Ya, betul? Definisi segitiga apa tuh? Sama kaki itu segitiga yang memiliki dua sisi sama panjang. Nah sekarang kalau sama sisi punya tiga, sama sisi itu sama kaki atau enggak? Nah jawabannya gimana kemarin? Yang di rumah sama kaki itu sama sisi enggak? Sorry, kebalik ya. Sama sisi itu sama kaki atau enggak? Punya tiga itu punya dua enggak? Oh punya. Kalau disyaratkan semua yang punya 2 miliar silakan berkumpul di sini. Jeff punya 3 miliar. Jeff ikut hadir enggak? Ikut kan Jeff? Karena jangankan 3 miliar, jangankan 2 miliar, aku punya 3 miliar. Ya, gitu ya. Ini nggak pernah diolah. Jadi lebih pada apa ya? Semacam kebiasaan yang turun-temurun gitu loh. Anak tidak pernah disapa, nalarnya tidak pernah diasah. Nah, sekarang yang paling kanan itu kemarin masih ada yang cemberut, termasuk yang di daring. Yang di atas itu kok tak silang. Itu kira-kira kenapa? Terus kalau begini, kalau seandainya sekarang begini, gimana? Tuh, ini bisa ya, yang ini ya, bisa ya. Yuk, yang di daring. Kalau tadi gimana tadi? Tadi gimana? Ayo, Yohana. Kalau yang tadi gimana? Mengapa kok nggak boleh? Maksudnya, Pak? Ini loh. Ini kalau ada anak ngerjakan lalu kan ini X kurang 1 dicoret tuh dengan atas dengan bawah. Karena sukunya sama kan? Betul kan? Lalu setelah itu kan jadi F1 sama dengan X plus 1 kan? Lalu Iya. X-nya disubstitusi dengan 1 kan? Jadi Iya. 2 kan? Iya. Betul kan? Boleh nggak? Boleh. Nah, tuh dia. Boleh. Berarti pembagian dengan 0 itu ada kalau gitu. Betul kan? Betul nggak? Ketika Anda menghitung nilai fungsi f untuk x sama dengan 1 dengan cara seperti ini, itu kan mengandaikan 0 per 0 itu ada, sehingga boleh dicoret. Nangkap nggak? Saya yakin ini di kuliah pun tidak pernah disapa. Betul ya? Betul kan? Karena untuk fungsi ini, untuk x sama dengan 1, itu tidak ada nilainya, nilai fungsinya. Mengapa? Itu terjadi pembagian dengan 0. Ya kan? Lihatlah aturan fungsi di kanan itu, di kanan sama dengan itu. Ketika x-nya 1 kan penyebutnya jadi 0 kan? Betul? Pembagian dengan 0 apakah ada? Enggak pernah didefinisikan. Loh, tapi yang di bawah kok bisa, Pak? Kok bisa, Pak? Apa ini jangan-jangan karena si lim itu ya? Itu dikasih lem itu. Nah, ini dia. Limit itu apa artinya? Ya? Limit suatu fungsi itu artinya apa? Kan nilai pendekatan kan?
tidak sama dengan kan? Betul? Maka di situ dikatakan limit fx untuk x mendekati 1. Mendekati 1 itu sama dengan 1 enggak? Tidak. Maka kalau ini saya coret, yang ini saya coret, yang atas saya coret dengan yang bawah, boleh kan? Boleh kan? Karena itu bukan 0. Tidak ada pembagian dengan 0. Nah, yuk, saya nggak tahu, saya hanya menduga. Benarkah ini terjadi pada diri Anda? Benar nggak? Loh kok diem? Anggi? Gimana Anggi? Benarkah terjadi pada diri Anda? Ini masih banyak catatan yang lain tuh, yang harus kita kritisi. Artinya apa? Matematika kita nanti khawatir jatuhnya itu hanya pada soal hitung-menghitung. Padahal matematika tidak hanya urusan itu. Kalau soal hitung-menghitung, gampang. Suruh ngitung limit. Pakai GeoGebra. GeoGebra atau yang lebih canggih? Ada tahu kuliahnya? Pak siapa? Pak Febi ya? Waktu Anda kuliah kalkulus, pakai software apa? Hah? Ada banyak lah. Anda bisa menyebutkan. Gitu ya? Oke ya? Ini lagi contoh bahwa kok kayaknya logikanya nggak dijalankan ya. Mengapa? Pertanyaan mengapa itu tidak kalah penting dengan apa dan bagaimana loh. Di matematika. Bahwa itu selama ini tidak pernah dibiasakan, saya sendiri juga merasa. Jangan Anda hanya, saya tidak menyalahkan Anda loh, enggak loh. Karena kadang-kadang juga tuntutan pekerjaan. Ya, guru dituntut sedemikian hingga harus selesai. Ya sudah, berikan aja yang soal mengapa, I'm so sorry. Gurunya mengatakan begitu. Ya menjadi terlupakan. Tapi lalu itu tugas siapa kalau bukan tugas matematik? Matematik itu punya pendidikan, bukan matematik. Kalau matematik yang temanmu yang di sono itu nggak ada urusan itu. Mereka mengembangkan teori, teorema, dan macam-macam dengan bahasa mereka. Dimengerti atau tidak dimengerti oleh siswa, menjadikan mahasiswanya itu kritis atau enggak, itu urusan kita, bukan urusan mereka. Ini urusan pendidikan matematik. Nah, gitu ya, tuh ya, tuh. Terus berikutnya kemarin terakhir ini ya, kemarin siapa ya yang jawab buy one get one free gitu ya? Nah, alasannya apa ya? Coba sebentar ya. Kamu yang daring tak tinggal dulu ya, jangan nangis. Kenapa Pak Diano? Akhir dalam mimpimu. Ya alasannya. Wah. Kalau lebih kayak kan kalau langsung ting Pak Diano, pakai om itu orangnya si Upin Ipin, uangmu berlima, ayo milih dia ayo. Karena wes tak pin po. Lumayan ini sudah mulai berkembang. Tapi nggak apa-apa. Adakah yang
memilih buy one get one free. Benar ya, saya tak menyapa istri yang di rumah. Hei, istriku di rumah. Kamu milih yang mana? Diskon 50% untuk buy one get one free. Buy one get one Ayo free. mikir lo ya. Buy one get one free. Ah, bagus. Ini menarik. Alasanmu apa, Non? Karena yang gratisan itu selalu menarik. Alasanmu apa, Non? Tidak. Apa alasannya? Karena beli satu Duh, barang, kok ketawa? terus ada gratisan satu lagi itu lebih menarik, Hah? tuh, Pak. Oh, terus ya, seneng itu ya? Benar ya? Supaya lebih cepat. Nanti tak beritahu jawaban yang di rumah nanti apa. Yuk, Joanna, silakan jawab. Alasanmu apa? Kok milih buy one get one free? Iya, karena kalau kita beli satu barang itu terus gratis satu barang itu kayaknya lebih menarik. Jadi dapat dua barang meskipun harganya itu sama. Jadi ada gratisannya itu Lebih yang menarik. mantap gitu ya. Lebih menarik ya. Lebih menarik ya. Karena dapat gratisan satu nih loh. Wih, hebat. Sally, Anggi, ada pendapat Pak. lain? Sama ya, Anggi? Sama, Pak. Sama ya. Yang di kelas ini gimana? Ada yang pendapat lain nggak? Ini semua sama. Yang daring itu memilih buy one get one free. Alasannya ini loh Pak, kan ada satu yang free. Mantap Pak. Menarik Pak. Kalau itu gratisan gue. Yang di kelas gimana? Ada yang punya pendapat lain? Mas Jah? Anda milih yang mana? Kalau saya milih diskon 50%, Pak. Kenapa? Ya, potongannya kan setengah. Jadi mending 50% aja. Oh gitu. Ya. Nah, kalau kamu butuhnya barang dua? Ya. Udah seru nih. Ya kamu. Oh. Pendapatmu apa? Menurut saya tuh buy one get one free itu sama aja kayak beli dua barang dengan harga diskon 50%. Menurut saya ini Mendingan diskon 50%. Ya. Tapi ini tadi loh, yang di rumah kan mantep untuk gratisan gitu loh. Ya soalnya belinya itu karena udah diskon dulu Pak. Jadi yang beli diskon 50% tapi dua itu sama aja kayak buy one get one free. Oh sama ya? Menurut saya ya Pak. Sama ya? Keduanya sama ya? Ya bagus, nggak apa-apa. Ada yang pendapat lain? Nah, ini tebak-tebak buah semangka, buah manggis. Tebak kiri salah, tebak kanan salah. Coba ya. Mari kita kuliti satu-satu. Apakah keduanya sama? Tidak. Nah, terus gimana? Mana yang benar, Pak? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tergantung kondisi. Coba ya. Bayangkan seandainya. Ini saya buat kondisi ekstrim. Supaya hati Anda itu tergerak. Seandainya setiap orang itu butuhnya barang hanya satu. Sementara penyedia barang terbatas stoknya. Contoh sekarang yang lagi viral apa sekarang? Minyak dan gula pasir. Kami sudah nggak punya gula pasir. Minyak tinggal menunggu botol terakhir.
Ya saya ngomong sama istri, kalau nggak kebagian ya sudah, nggak apa-apa. Beli aja yang merek itu. Coba, kalau seandainya Anda itu butuhnya barang satu semua, persediaan barang itu terbatas. Kalau Anda memilih buy one get one free, apa yang bakal terjadi? Ya, apa yang bakal terjadi? Pastilah ada orang yang tidak kebagian. Ya atau ya? Padahal dia butuh untuk itu. Bukankah Anda manusia serakah untuk itu? Wong butuhmu siji, dengan buy one get one free kan kamu megang dua barang. Itulah yang dikatakan Gandhi. Tuhan itu sebetulnya sudah menyediakan makanan yang cukup untuk manusia di dunia ini. Tapi kenapa kok ada kelaparan? Karena di satu sisi ada keserakahan. Matematika loh, bisa menyasar ke sana. Kok enggak sampai ke sana ya? Disadarkan anak-anak kita ya. Nah, yang terjadi kan seperti ini coba. Sudah ada apa pemberitaan? Saya lupa ya di daerah mana ya. Minyak goreng ditimbun, ya. Ah itu sudah orientasinya lain lagi itu. Gitu ya. Kalau hitung-hitungan matematika, jatuhnya barang memang harga barang lalu jadi sama ya. Tapi jangan hanya melihat itunya. Itulah aritmatika sosial, non. Loh Pak, itu kan bukan tugas saya Pak. Itu kan tugasnya guru agama Pak. Nggak bisa. Semua mapel dalam kurikulum 13 wajib mengembangkan sikap. Loh Pak, lah saya sendiri masih seperti itu ya Pak. Maka sekarang Anda berada pada tataran penyadaran. Anda mau sadar nggak? Cuman gitu aja. Kalau nggak sadar, ya itu tadi. Maka misalnya untuk prokes ini, kamu di rumah nggak pakai nggak apa-apa, tapi yang di sini jangan sampai lepas. Di perempatan besar itu saya lupa di mana ya. Itu ada baliho besar sekali. Pakai masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Ya karena kita harus mempertimbangkan orang lain juga, ya. Nah, selagi bisa masuk ke sana, nggak ada salahnya, ya. Bahkan suatu ketika Bapak menunggui, saya masih ingat betul, karena hanya saya yang ditunggu, mau ditinggal sebetulnya. Waktu itu di SMP. Kalau yayasannya namanya IPK, Iman, Pengharapan, dan Kasih. Itu yayasan Kristen. Ya. Kami diminta untuk mengobservasi guru matematika sejauh mana pembelajaran matematika itu sudah alkitabiah. Kowe bingung loh kowe. Lah wong dosen ini menghafal siji ya, satu ayat ya. Tadi itu ya. Yang terjadi apa coba? Sayang, saya tidak dapat rekodnya. Yang terjadi guru itu memulai cerita dari penciptaan dunia ini. Larinya mau kemana? Larinya adalah ke teraturan, pola. Supaya nanti masuk ke pola bilangan. Lalu nanti barisan dan seterusnya. Dia awali dari sana. Kasih contoh. Ya biasa, kalau di Kristen memang selalu diawali dengan bacaan atau firman Tuhan ya. Kalau Katolik tidak. Biasanya tidak seperti itu. Biasanya. Dia bawakan firman Tuhan. Benar. Ya dalam hal ini sedikit kayak pendeta itu. Bagus. Lalu pembelajaran saya
40 menit, 2 kali 40 menit, saya nggak sempat ke toilet. Karena khawatir nanti kalau saya ke toilet, hilang. Menarik. Sampai akhirnya, itu jam terakhir itu. Saya sudah ditunggu rombongan. Pak, ini sudah 1:30, Pak. Pesawatnya jam 3. Kebetulan sih nggak begitu jauh. Katanya di sekitar Halim itu. Kami jalan lewat Halim. Lalu akhirnya begitu selesai, saya langsung lari ke mobil, langsung pulang. Saya melihat hebat ini. Kenapa yang baik tidak dicontoh gitu ya? Nah seperti itu. Demikian juga nanti teman-teman yang nanti akan berjuang di sekolah-sekolah non-Kristiani, enggak apa-apa. Ajaran agamamu silahkan dikeluarkan. Ya. Itu misalnya. Tapi ya jangan terlalu banyak karena Anda bukan guru agama ya. Tapi kira-kira seperti itu, ya. Ini hanya salah satu saja. Topik aritmatika. Oke? Jadi pembelajaran matematika itu bukanlah pertama-tama untuk hafal rumus. Ini saya ngeri ketika PLPG pertama. Tahun 2008, ya tahun kedua, sorry, bukan tahun pertama, tahun kedua. Di hadapan saya itu guru-guru yang usianya lebih tua dari saya. Ya, rata-rata sudah hampir pensiun itu. Nah, saya pensiun aja masih jauh, saya 5 tahun lagi ya kayak pensiun. Tahun 2008 sudah hampir pensiun. Wow, kayak apa itu? Nganggap saya seperti anak-anak kan? Ya boleh. Enggak apa-apa, ini forum tugas ya. Saya ditugaskan dari negara. Nah, setelah perkenalan rampung, intinya kan, wah saya merasa saya itu kayak anak kecil di depan kelas gitu ya. Ya sudah, tak kasih aja, yuk ini latihan pembuka. Soal olimpiade tentang sepedaan. Jogja Solo. Si A dari Jogja ke Solo, si B dari Solo ke Jogja melewati jalan yang sama. Dengan kecepatan sekian ketemunya di mana? Satu kelas itu nggak ada yang bisa menjawab. Setelah saya tanya, sekian menit, ayo silahkan Pak dikerjakan. Nggak ada yang mau. Apa coba? Pak, rumusnya lupa. Minta ampun. Itulah kalau matematika itu hanya hafal rumus. Ya. Dikasih persoalan bingung juga. Nah, itu loh yang saya lalu jadi, Pak, apakah rumus tidak perlu dihafal? Secukupnya. Ya. Maka saya nggak tahu di tempat Anda itu sudah berapa kontainer rumus yang Anda simpen sampai sekarang. Saya itu malah banyak rumus yang sudah lali saya. Dulu jago saya. Ya, dulu jago. Tapi sekarang sudah banyak rumus yang udah kulupakan. Ya. Nah, meski bisa meski tanpa paham. Dan ini kelihatan sekali. Anak saya waktu SMP masih ada UN terakhir, kamu mau ikut bimbel enggak supaya nilai UN-mu top? Ngelihat harganya, anak saya mengatakan enggak usah Pak, eman-eman. Sudah yakin kamu? Yakin? Ternyata IPA dan matematikanya salah satu cuman. Jadi 95. Tapi teman-temannya yang dulunya biasa-biasa saja, jadi luar biasa. Angka 100 sempurna itu di sekolah anak saya banyak sekali. Akhirnya sekarang masuk SMA pahpoh. Karena ya tadi itu, ngapalkan pola, ngapalkan rumus, latihan yang banyak, selesai. Maka sekarang digantilah UKM. Ya. Adik-adik Anda yang di SMA sekarang sudah SMA, SMP, SD
sudah nggak ada lagi UN. Ya, nah, terampil menyelesaikan soal tanpa tahu mengapa. Maka saya nanti berharap rancangan Anda, tolong ya, kalau Anda merasa amin dengan yang saya rasakan, kapan lagi kita akan mengubah kalau nggak sekarang? Siapa lagi kalau nggak bukan kamu? Ya, yang sebentar lagi nanti Anda akan PLP, lalu nanti Anda akan turun ke lapangan jadi guru. Nah, ini tantangan. Nilai tinggi karena terampil. Saya nggak tahu. Ada yang nggak setuju dengan ini? Bukan berarti untuk semua ya. Kuantornya tidak untuk semua ya, tidak ya. Inilah yang perlu dipertanyakan nanti. Tapi gejala ini kok rasanya saya rasakan. Ya, gejala ini saya rasakan. Baik. Lalu saya hanya ingin mengungkap bahwa pembelajaran matematika haruslah mengembangkan apa yang dinamakan dengan nalar. Mengasah nalar. Paham tidak kalah penting dibandingkan dengan bisa. Maka untuk kuliah saya tidak ada yang close book. Termasuk PL. Enak sekali Pak. Kuliah Bapak. Ya silakan aja. Soalnya mungkin bisa dari latihan. Saya modif sedikit. Yang saya pertanyakan bukan bagaimana ini diselesaikan, tapi mengapa ini kok seperti itu. Ya kalau cuman bagaimana kan Anda bisa tanya ke Mbak Google. Apalagi hanya apa. Suruh nyebutkan definisi. Maknanya apa? Nah itu. Itulah yang sekarang mengapa itu tidak kalah penting dengan apa dan bagaimana. Nangkep ya maksudnya ya. Yang di rumah nangkep. Nah, mengembangkan sejumlah sikap dan karakter. Ini objek pembelajaran lain, pembelajaran yang langsung. Dengan demikian ini kok sepertinya cocok dengan tuntutan abad 21, pembelajaran abad 21 itu ada tambahan ciri itu 4C. Ini keterampilan abad 21. Keterampilan. Apa saja? Ada yang tahu? Yang di rumah? 4C pernah dengar? Apa ini? Pernah dengar? Pernah dengar? Belum pernah? Belum pernah? Oh ini sudah lama ya? Apa? Oh itu kan bahasanya kita. Bukan itu. Collaboration, kerja bersama. Terus apa? Masih kan? Terus? Kreativiti itu di sini. Apa? Ini saya satunya aja Pak. Communication. Jadi tolong 4C itu dicari ya. Itu termasuk dalam ranahnya pembelajaran matematik loh. Satu. Lalu yang kedua, soalnya atau pembelajarannya harus hot. High order thinking skills. Anda mempertanyakan mengapa itu sudah masuk dalam ranah itu. Tidak hanya apa, bagaimana lalu dilatih soalnya rampung.
Bisa nggak menemukan cara lain? Mengapa demikian? Ya, lalu ada PPK, program penguatan karakter. Nah, kalau ini memang Anda sudah pernah dengar? Apa? Pelajar Pancasila? Ini ada beberapa sikap. Kalau nggak salah 8 sikap kalau nggak salah. Mulai dari jujur, bertanggung jawab, dan seterusnya. Ini profil pelajar Pancasila. Ini harus masuk. Ya. Nah, sekarang yang lain apa? Yang lain adalah pendekatannya tipek. Ini yang dimaui sekarang. Tipek tahu dengar? Jadi sebentar. Ini kalau saya hadapkan kemana? Nah, ini saja. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ini pasti. Ya. Kasihan kan yang di rumah? Hilang naik. Bisa kelihatan? Ya. Yang terakhir adalah ini. Di mana IPEK itu sudah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kalau sekarang pembelajaran tanpa teknologi itu masih belum lengkap. Itu tuntutan yang terkini. Nah, kalau dulu masih malu-malu, sekarang eksplisit sudah. Maka nanti ketika Anda merancang pembelajaran, kita mencoba mengakomodasi sebanyak mungkin. Ya, sehingga tadi itu pola yang pangkal, asimus, latihan soal, ulangan itu sudah tertinggal. Ya, karena tuntutannya sekarang itu ada 4 itu ya. Nah, soal sikap itu nanti jangan lebay bahwa harus semua sikap itu enggak. Yang relevan saja. Kalau tadi aritmatika sosial, apa tadi? Kalau tidak serakah itu artinya tanggung jawab sosial, betul kan? Nah, misalnya seperti itu. Statistik, hati-hati. Masih ingat? Tahun 2019 ya, waktu pilpres yang itu, yang itu, benar ya? Sempat ada tuh, atau hampir terjadi itu presiden ganda di Indonesia. Ikut tidak? Deklarasi jadi presiden. Karena apa? Statistik yang tidak benar. Hati-hati. Jangan hanya, itu kan cuma angka, nanti dulu. Angka itu kalau benar, kemarin ikuti. Di IG berapa? Angka penularan COVID yang baru. 2 hari yang lalu 500 sekian puluh. Nasional biasanya kemarin agak turun dikit. 2 hari yang lalu 46.000 sekian. Ya asumsinya yang bekerja di bidang itu benar. Tapi kalau mau main-main, statistik itu bisa membunuh orang, jangan dikira. Ya, maka kejujuran menjadi penting. Gitu ya.
jangan lebay. Artinya nanti kalau lihat cari aja di browsing di internet ya, 8 sikap itu apa saja. Tapi dimulai dengan jujur, bertanggung jawab, macam-macam, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ada 8 itu. Tolong dicari. Yang relevan dengan matematika, silakan dimunculkan. Caranya kayak tadi. Contoh tadi yang saya mengatakan dari salah satu SMP di IPK itu setelah, saya agak dekat ya, setelah pembelajaran hampir berakhir di bagian refleksi apa yang dilakukan coba? Mengajak untuk dan sudah dipertontonkan kan? Ini loh kebesaran Tuhan dengan segala yang sudah teratur itu. Ya. Itu kalau mau diperpanjang bisa saja. Yuk yang Kristen Katolik, mengapa kok manusia itu diciptakan terakhir? Betul kan? Lihatlah Injilmu. Yang pertama kali diciptakan apa? Pasti isinya dulu tumbuhan dan hewan kan? Betul kan? Kalau Anda pikir-pikir, makhluk hidup yang paling rentan itu adalah manusia. Betulkah yang di rumah? Coba sekarang tumbuhan bersatu mogok, hewan bersatu mogok, manusia yang mati. Apa mau makan apa? Beras harus nanam dulu kan? Mogok kan keluar butir berasnya. Kamu mau makan sate? Mogok, kambingnya nggak mau disembelih. Kalau manusia makan apa? Itu kan? Betul ya? Silakan refleksikan. Sebetulnya itu makhluk hidup yang paling lemah itu manusia. Itu kalau saya yang mau ngasih refleksi. Maka dari itu, kalau sudah tahu lemah, jangan nyombong. Iya kan? Iya, oke, kira-kira itu. Wih, ini masih 15 menit lagi, ya. Oh ini. Nah ini, sebentar. Ini kebetulan saya beberapa sikap yang terkait dengan pembelajaran matematika, ya. Ada jujur yang saya taruh di tengah, ya. Teliti cermat, benar kan? Anda kalau jadi guru matematika tidak membawa anaknya ke teliti dan cermat, terus iya. Ini yang relevan ya, benar ya relevan. Ada banyak tujuh. Oh ini saya jadikan apa ini? Rasional logis konsisten. Ya, tangguh, jelas. Jangan mudah menyerah. Hemat. Ini kerasa sekali. Definisi di matematika harus hemat. Ya kan? Nggak boleh boros kan? Kalau butuhnya hanya satu, cukup diskon 50%. Jangan buy one, free. Itu ada orang yang tidak kebagian itu. Terbuka dan menghargai. Ini, tapi nanti yang sikap itu mungkin baik kalau kita mengacu pada sikap yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi tugasnya ini masuk. Nah, adakah pertanyaan terkait dengan sikap? Yang di rumah boleh tanya. Yang di rumah ada pertanyaan terkait dengan sikap? Belum ada. Gimana? Bentar ya, ada yang mau tanya ini. Johanna mau tanya tentang sikap? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Saya pikir kalau mau tanya. Kalau nggak ada, saya ganti yang tanya.
Tuh. Ya. Saya mau tanya, baik yang di rumah maupun yang di kelas. Kalau sikapnya seperti itu, apa enggak takut kamu jadi guru matematik? Atau mungkin Anda kan tanya dulu, lah Pak Giarto sudah seberapa? Ya, sikap itu sudah berapa persen Pak? Bapak miliki Pak sebagai pendidik matematika? Ya pasti saya mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak usah khawatir. Sembari jalan, Anda itu meningkatkan diri. Kalau harus menunggu gurunya punya 8 sikap itu, 7 sikap, tidak ada yang mau jadi guru matematik. Atau guru matematiknya sudah kakek dan nenek. Itu pun kalau belum segera dipanggil oleh Tuhan. Lah kan bubar kalau caranya seperti itu. Iya kan? Maka nggak perlu berpikir terlalu merendahkan diri. Tetapi kalau Anda ACC, Anda oke dengan yang saya paparkan, yuk kita jalan bareng. Permenungan saya ini agak lama, karena sempat ketika K13 keluar, lalu semua mapel itu harus mengembangkan sikap. Lah terus matematika ki piye carane? Kalau agama jelas, ya agama tertentu tinggal ambil aja kitab sucinya, betul kan? Lalu di sana kita terjemahkan, kita maknai, rampung, kita lakukan. Nah matematik maka itulah nanti yang akan menjadi garapan selanjutnya. Saya mencoba setelah ini memulai dengan mengidentifikasi objek pembelajaran kita. Ini yang langsung duluan. Karena yang langsung pun di atas kan masih ibarat sambal tanpa cabai ya. Kok masih ada yang kelewatan gitu Pak. Apalagi kalau dituntut sampai hot. Hot itu gampang saja kalau saya menerjemahkan gini ceritanya. Kalau kuliah Pak Giarto, kalau sudah selesai, feedbackmu seperti apalagi Anda aktif diskusi, kalau perlu bacalah Pak Giarto, yang argumentasi tertentu. Nah ini nggak mungkin terjadi loh, kalau kuliah daring loh, komputer lo hilang loh, ayo. Itu tahanan atas gampang. Meskipun ada ciri yang lain, ciri yang lain agak sedikit. Kualitas pertanyaan guru. Kalau guru pertanyaannya hanya mengarahkan untuk mendapati sesuatu selesai, tidak pernah mempertanyakan, itu bukan guru. Tapi coba sepanjang perkuliahan saya tadi, saya banyak menanyakan kan, pilihan dua saja, udah beragam kan? Ya, bisa saya pertentangkan, bisa membuat Anda penasaran kan? Itu apa sih kita harus pakai betul ya? Penasaran kan? Ya, nanti kita akan jalan bareng dalam rangka merancang. Oke, kira-kira itu pengantar saya tentang terus sekarang masih ada 10 menit ya. Saya akan memulai dengan ini. Saya nggak tahu di LMS sudah saya torehkan belum ya?
forum ya? Kayaknya enggak ya? Enggak ada ya forum ya? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Berarti di mata kuliah yang lain saya buat forum. Mata kuliah ini yang belum sempat saya buat. Tapi baiklah. Mata kuliah ini namanya desain pembelajaran matematika. Ini ketambahan ketambahan SMA gitu ya. Ketambahannya hanya SMA, SMK. Gitu. Ketambahannya gitu. Nah, sekarang kan ada dua kata desain dan pembelajaran matematik. Nah, tentang desain sendiri apa yang kepikiran di benak Anda? Apa? Nah, ini yang di ruang kelas mengatakan ini rancangan. Oke, yang di rumah, yang daring, kalau kamu mendengar kata desain, apa yang terpikir, Nan? Apa? Arsitektur. Oh, arsitektur. Ya, terus apa lagi? Kamu dulu maunya jadi arsitek ya, Yohana? Enggak, Pak. Oh, enggak. Ya ora apa-apa. Kalau Anda mau tanya ke saya itu matematika pilihan kedua. Pilihan saya waktu SMA mau masuk perguruan tinggi itu kimia. Karena di UGM tidak diterima, saya daftarnya hanya 2. Yang lain ada di sini. Di sini taunya saya hanya matematik. Mau dididik seperti apa karmu. Karena yang tahu ini milik Romo, mestinya serius. Ya. Oke, masih ada yang lain yang di kelas? Kalau mendengar kata desain. Ya. Pola. Terus apa lagi? Model. Ilustrasi. Terus ya, Anggi? Apa? Pak. Tolong agak kenceng. Ilustrasi, Pak. Ilustrasi. Oh, gitu ya. Ya, oke. Wah, ini kalau diteruskan banyak banget ini. Nah, kalau terkait dengan pembelajaran matematika, apa yang kau ada di benak kamu tentang pembelajaran matematika? Ya. Proses belajar. Belajar matematika, ya. Belajar matematika. Oke. Terus apa lagi? Apa lagi? Yang di rumah? Kegiatan belajar. Kegiatan belajar. Iya, matematika ya. Betul ya? Tidak sembarang belajar kan? Oke, lalu apa lagi? Yuk, siapa? Nah, sekarang kalau disatukan tentang desain pembelajaran matematika itu berbicara soal apa toh yang Anda pikirkan? Rancangan yang membuat rancangan siapa? Guru ya. Guru dalam PBM. Proses belajar mengajar. Ya. Terus apa lagi? Tentang desain.
Apalagi? Saya mau tanya yang di rumah dan yang di sini. Kalau namanya rancangan itu pasti tentang sesuatu ya. Anda merancang, wih, besok nikahan saya di tepi pantai misalnya. Pantai Lovina. Nanti yang merayakan lumba-lumbanya Lovina itu. Ada yang dari Bali? Masih bagus ya, Pantai Lovina ya. Oh belum pernah, aduh kasihan. Temanmu dari Bali belum pernah lewat, belum ke Pantai Lovina. Oh bagus loh. Kalau pagi itu berburu lumba-lumba ke tengah. Tuh, saya begitu lulus mahasiswa, gila-gilaan saya 10 hari, 2 minggu. Saya ngelencer di Bali itu sama teman-teman. Cari objek foto. Jadi Lovina lalu sampai ke yang dulu kena gempa cukup hebat itu, ke mana? Penyeberangan ke Lombok itu tahu tuh. Kalau namanya rancangan itu sudah terjadi belum? Belum ya? Betul ya? Kamu merencanakan pernikahan itu pernikahannya belum terjadi kan? Jadi mesti ada apa? Ada apa? Gitu ya? Betul ya? Betul kan? Oh nanti undangannya kayak gini loh. Undangannya warnanya ini, lalu tulisannya pakai emas. Kalau tulisan di undangan pakai emas itu gimana ya? Ya ini soal kemantapan, soal kepercayaan. Biasanya nama itu mesti merah. Coba lihatlah nama Sanata Dharma di depan itu. Di depan itu kalau kamu mau masuk, merah itu bersemangat, gitu. Kalau gold, emas itu miliknya orang mati. Tapi itu silakanlah percaya atau tidak. Ada blueprint-nya, ya. Bagaimana kalau nggak ada blueprint? Apa yang terjadi? Kamu mau beli rumah, adakah rancangannya? Mesti ada kan? Betul? Kecuali rumah siput loh ya. Kalau rumah siput di sekitar ini 10.000-an. Kalau Anda mau beli rumah, mesti ada dinahnya. Betul ya? Betul kan? Sehingga kamu tahu, oh lokasi kamar utama di sini. Oh lokasi itu toh. Apakah barangnya sudah ada? Belum ada. Itu namanya kalau berbicara soal desain pembelajaran itu lebih kurang berfungsi sebagai blueprint. Ya. Cetak biru. Jadi sesuatu yang akan dilakukan ke depan. Nah, sekarang saya mau tanya. Apa yang terjadi jika blueprint-nya nggak ada? Ini loh pertanyaan hot tuh kayak gitu. Mikir tuh Anda. Apa yang terjadi kalau nggak ada? Yuk. Jeff mau nggak beli rumah tanpa ada denah, tanpa ada macam-macam gitu? Saya pengen lihat dari belakang, pakai 3 dimensi kan? Saya pengen lihat atapnya kayak apa? Saya pengen lihat dari samping gitu kan? Betul ya? Kalau nggak ada itu, kira-kira gimana Jeff? Hah? Nggak mau beli ya? Kalau seandainya kamu miliarder, tetap nggak mau beli. Kira-kira ngapa ya, Jeff? Kok nggak mau beli ya? Ya barangnya nggak ada Pak. Memang barangnya belum ada.
Barangnya kan belum ada, rumahnya kan belum ada. Maka kalau Anda beli handphone misalnya, ya, itu semua kan bukan handphone beneran yang dipajang. Iya kan? Tapi persis menyerupai. Kalau nggak ada itu, udahlah pokoknya pakai merek ini, kameranya 48 megapiksel gini. Bisa folding. Bener loh, dilipat itu hanya jadi segini loh. Ya saya pengen. Saya ditunjuk yang mana saya? Ini Pak, kalau mau beli. Berapa harganya? 23. Mana ya? Buat apa 23? Karena butuhnya masih yang lain. Apa yang terjadi kalau tidak ada rancangan? Ya. Oh, bisa saja nanti nyasar yang lain-lain ya. Betul kan? Betul. Wong sudah ada rancangan saja. Kalau ini urusan bangunan, kadang-kadang nanti pelaksanaannya model Spanyol. Spanyol dalam tanda petik loh. Ini bukan Spanyol negara, enggak loh ya. Karena pernah menimpa bangunan rumah saya. Untung sebelum masuk saya sudah cek dan ketahuan. Kalau tidak, belakang saya itu anak kecil itu banyak. 2006 begitu digoyang gempa remuk. Saya tidak bisa bayangkan, mesti ada korban nyawa. Karena rumah tembok 8 meter sepanjang setinggi 3 meter itu nggak ada tulangan sama sekali. Model Spanyol dalam tanda petik. Tahu Spanyol itu apa? Ngerti? Ngerti? Yona, Anggit, ngerti? Model Spanyol itu apa? Ya. Apa? Nggak tahu. Separuh nyolong. Akhirnya pemborongnya saya panggil. Tuh lihat kerjaanmu. Gimana ini? Ya nggak bisa mengelak. Ya kan? Akhirnya, ya Pak, saya bertanggung jawab Pak. Tanggung jawab atau tanggung menjawab? Tanggung jawab Pak. Sudah saya betulin dulu. Ya udah, nanti habisnya berapa, nanti saya ganti Pak. Saya pikir bertanggung jawab tenang. Ternyata tanggung menjawab. Habis dijawab, lari dia. Enggak masalah buat Pak Giarto. Uang itu nomor 2. Yang pertama apa? Ini. Tahu. Ini loh yang pertama. Mulutmu. Ketika mulutmu nggak bisa dipegang, jangan harap. Anda mau pindah ke langit manapun, tetap akan punya masalah. Betul begitu? Betul kan? Nah, jangankan kok hanya nipu Pak Giarto. Silakan nipu. Nggak masalah Pak bagi saya. Cuman ya itu nanti yang rugi kamu sendiri. Ya. Nah, dalam dunia desain pembelajaran di sekolah, karena ini kita nanti yang kita sasar hanyalah pembelajaran di sekolah loh ya, tidak di luar sekolah ya. Maka rancangannya ini wujudnya adalah RPP lengkap alias dokumen pembelajaran. Ya. Nah, minggu depan Bapak akan hadirkan satu contoh. Sebetulnya yang siap saya baru contoh SMP. Saya khawatir kalau saya kasih contoh SMA, Anda itu copy paste sih. Atau paling tidak ada keinginan untuk copy paste gitu. Tidak apa-apa. Atau saya tunjukkan aja minggu depan. Jadi desain jelas ya. Pasti ada gambaran blueprint apa yang mau dilakukan. Itu desain. Yang mau dilakukan adalah kegiatan PDM Anda. Intinya seperti itu. Maka blueprint-nya kayak apa? Nah, itulah yang namanya RPP nanti. RPP plus kelengkapannya. Itu yang akan kita buat, akan kita project. Maka minggu depan, Bapak akan mulai dengan satu contoh. Akan saya balik, kita mulai dari contoh berlaku mundur. Anda butuh pengetahuan tentang apa dari contoh itu
untuk bisa buat. Ya, minggu depan. Kalau Bapak tidak bisa menghadirkan contoh yang SMA atau SMK, contoh SMP aja ya, enggak apa-apa ya. Karena sebenarnya sama hakikatnya. Agak sedikit beda dengan SD loh. Karena pola pembelajaran di SD itu tidak sama persis dengan SMP. Maka di antara Anda, kalau ada yang nanti mau menjadi guru SD, nambah sedikit. Baik kalau Anda itu ikut kuliah pembelajaran matematik SD. Karena desainnya agak sedikit, itu yang repot itu tematik itu. Karena ada tematiknya. Gitu ya. Oke ya. Hari ini tuntas latar belakang masalah untuk mendahului perkuliahan ini. Kalau masih ada pertanyaan, bisa nanti disambung minggu depan. Yang di rumah ada pertanyaan? Halo? Belum Tidak ada? Pak. Belum, Pak. Joana, Anggi, dan untuk kelompokan gimana ya enaknya ya? Anda tetap mau minggu depan daring yang ada di sini. Yang ada di sini mau luring tetap. Bagaimana kalau yang daring tadi berapa toh? 4 atau 3 ya? 3 ya. Kalau yang daring mau tetap daring, Anda bentuk satu kelompok sendiri ya? Bisa? Atau bagaimana? Kelompoknya sudah, Pak. Sudah. Sudah bentuk Clear. kelompok? Kalau sudah bentuk kelompok, tinggal nanti dikirimkan ke saya saja. Yang saya pikirkan itu jangan sampai nanti kendala teknis menghambat gitu loh. Minggu besok saya berharap sudah ada pembagian materi. Anda mengerjakan apa? Karena kalau KD-KD-nya sudah saya kumpulkan dan sudah saya pasang di LMS. Tinggal kelompoknya saja yang saya belum terima. Oke ya, yang di rumah. Kalau sudah ya nanti tinggal dikirimkan ke saya. Yang di sini siapa yang ngurusi? Ketua kelasnya siapa? Mana? Udah. Siapa tadi? Brian ya. Ketua kelasnya Brian ya. Tolong dikumpulkan ya, Brian ya. Oke. Saya pikir cukup tatap muka kita hari ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, minggu depan kita lanjutkan. Tapi saya berharap, oh iya, karena ini sudah lengkap 1 kali tatap muka ya, seminggu ya. Dengan segala dinamikanya, mohon izin ya, nanti saya ngirim link untuk angket ya. Artinya, bagi Anda yang tetap mau pakai daring ya monggo, tapi baik kalau nanti saya diberi informasi di angket itu sudah saya sediakan tempat sedikit saja, hingga kami tahu itu. Tapi kalau yang jelas mau daring di tempatmu sendiri, sering listrik mati, kualitas internetnya jelek, waduh. Nah ini kan artinya kamu mendekati masalah, tidak untuk menjauhi masalah atau menyelesaikan masalah. Kira-kira begitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada, silakan recordnya dimatikan. Kita akan ketemu lagi minggu